Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi menjelang siang ini coba kita memberi pendapat hukum lagi. Sebelumnya, apabila rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara ingin komen atau usul mau membahas apa, komen di bawah ya. Sekarang kita ngebahas kembali lagi tentang kolektor, tentang leasing. Jadi ada kawan-kawan nanya, Pak, kalau mobil sudah ditahan, sudah diambil leasing, itu bagaimana penyelesaiannya? Jadi sebelumnya kita tahu dulu leasing itu apa, pihak ketiga. Pihak ketiga antara debitur dan kreditur. Memang leasing itu di posisi kreditur. Dia tugasnya menyelesaikan antara debitur dan kreditur, antara bank, finance dan debitur dan kreditur. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau sumpamanya mobil lagi di jalan, tiba-tiba di stop. Kalau kita bertahan, tidak apa-apa, karena itu ada fidusia, perjanjiannya. Pidananya seperti apa sih? Pidananya kalau kita mengalihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan, tanpa mengetahui oleh pihak bank atau pihak leasing, itu ada fidusianya, ada pidananya. Tapi kalau kita dari awal sampai akhir kita yang kredit, kita yang memegang barang, memegang mobil, itu tidak akan ada pidananya. Nggak usah dikasihkan. Kalau dia memaksa, itu baru pidana, ada pidananya. Yang dapat menyita, ingat, yang dapat menyita barang itu pengadilan, putusan pengadilan. Kalau pihak leasing membawa putusan pengadilan, ya itu harus diserahkan, karena kalau tidak menjalankan putusan pengadilan ada pidananya. Jadi saudara-saudara semua, nggak usah takut. Kalau tiba-tiba sudah diambil, bagaimana langkah kita? Bagaimana cara ngambilnya? Kita lihat, kalau dia ngambilnya paksa, itu kita laporin polisi, pidana. Tetapi kalau pihak leasing ngambil baik-baik, terus ada tanda terima, serat terima, ya nggak bisa berbuat lagi karena sudah menyerahkan baik-baik. Kalau dipaksa pakai ancaman, itu pidana. Ada statement Bapak polisi bahwa tembak di tempat. Nah, itu benar kalau ada pemaksaan, kalau ada perampasan, di 368-nya masuk itu. Jadi kalau kita memegang kendaraan, kita telat, ngomong baik-baik, saya yakin kok mereka akan baik-baik. Kalau dia sudah ngambil, apa langkah kita? Tadi bisa, yang kedua gugat di pengadilan. Kita minta ganti rugi. Tidak bisa begitu saja ngambil barang itu, tidak bisa begitu saja narik barang itu, mobil itu. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara, tidak usah takut dengan pihak leasing. Pihak leasing juga, dia juga pasti tahu aturan. Kalau tidak tahu aturan, nah itu harus dilawan. Nggak usah diserahkan. Kayak dia datang malam hari, nggak boleh. Dia itu ada batas waktu sampai jam 8 malam. Lebih dari jam 8 malam, usir. Bila perlu teriakin, panggil Pak RT, kepala lingkungan, atau Babinsa atau polisi Babin Kamtibmas, atau laporin juga ke Polres atau Polsek terdekat.
masalah leasing tadi juga disebutkan gugat perdata. Gugat perdata apabila itu udah terlanjur ke bawah dan kita tidak lihat putusan pengadilannya, itu bisa, itu langkah-langkah hukumnya. Jadi saudara-saudaraku, ndak usah takut sama pihak-pihak kolektor, ndak usah takut sama pihak-pihak debt kolektor. Jelas itu ada pidananya, jelas itu gugatan perdata masuk. Oke, itu aja dari saya, Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.